Selamat malam Pak Krismanto. Jadi saya sekarang di Ngabang nih di kampus utama. Oh iya, cek, cek. Iya, Pastor. Di kampus utama, datang 2 hari ninjau-ninjau sebentar. Ya, Nanti kita bicara-bicara ya setelah ini ya masalah dengan Parahyangan ya Pak ya. iya, boleh, Pastor. Silakan dengan senang Nanti hati. saya ke Bandung juga Januari kita ngomong-ngomong mengenai Parahyangan. Kami punya logistik di sini. Saya bukan dari Unpar, Romo. Saya Jadi apa? saya dari Universitas Kristen Maranatha. Oh, kami Uni- punya kami punya logistik di sini. Oh, oke. Di sana sudah berapa program studi, Pastor? Di Kesehatan tuh korban abit, perawat dan bidan. Teknik itu sistem informasi, agribisnis dengan logistik dan akademi keuangan. oh, oh ada agrobisnis ya. Ada. Pak Krismanto pengajar wakil rektor apa? Saya wakil rektor di bidang kemahasiswaan, inovasi dan kemitraan. Wah, Jadi boleh kita ngobrol-ngobrol nih. ya bagian kerjasama, Pastor. Saya malah berpikir kalau bisa kita pikir bagaimana membuat program double degree. Ya, bagus. Double degree harusnya menarik. Double degree kita. Bantu-bantu lah kita Pak nanti di sana. Double degree atau ini, Pastor, sekarang yang menarik adalah fast track. Jadi Ah, S1 tambah 1 tahun setengah sudah dapat gelar S2. boleh juga. Tapi kalau di sini saya kira belum sampai ya. Kita boleh buka 2 jalur. Kita banyak akademi belum S1. S1-nya situ aja. Oke, Kita bicara soal itu. Tapi Maranatha tidak terlalu aneh-aneh kan? enggak, Pastor. Biasa aja kini kami pendidikannya klasik nih. Universitas dari tahun 65. Oke, kita kita mulai ya. Eh, Bukan? karena waktunya juga. Baik, Shalom semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom. Senang sekali Shalom. ketemu lagi di pembekalan pendoa dan BPK Bandung sejak tahun 2023 ini melakukan serial pembekalan doa yang saat ini sudah masuk ke seri yang kelima ya. Dan secara khusus kita akan belajar selama beberapa bulan ke depan khusus tentang exorcism dan deliverance. Ini topik yang sangat menarik, topik yang cukup berat. Jadi saya sangat berharap bahwa Bapak Ibu sekalian boleh ikut ambil bagian di dalam keseluruhan topik-topik ini yang kita akan selesaikan dalam waktu kurang lebih sekitar 2 bulan ya. Dan hari ini kita masuk ke seri seri yang kelima dan sesi yang pertama. Dan sesi yang pertama ini akan secara khusus berbicara tentang manusia, malaikat, dan setan dalam narasi penciptaan yang langsung akan dibawakan oleh Romo Yohanes Robini Marianto OP, eh, pastor dari Kupan Agung Pontianak. Dan eh, sebelum kita masuk ke sesi yang akan dibawakan oleh Pastor Robini, kita akan eh, nanti akan ada kolekte ya. Kolekte ini sepenuhnya ya bukan untuk BPK Bandung tapi sepenuhnya akan kami salurkan ke eh, yayasan. Wah, ini nama yayasannya saya lupa nih, Romo Robini. Yayasan Anak bersatu, unika aja untuk unika aja. ya untuk Unika ya, untuk Unika Agustinus Hippo di Pontianak ya, Pastor. Ngabang, Oh, oke. Ngabang Pontianak. Ngabang itu kampus utama 4 jam dari Pontianak. Ngabang ya.
Oh, baik. Baik, itu semua kolekte hari ini sepenuhnya akan diberikan ke Unika Agustinus Hippo. Dan kita akan masuk dalam sesi dan untuk pertanyaan-pertanyaan, mungkin ada begitu banyak pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tolong dituliskan ke lewat kolom chat ke saya. Nanti saya akan collect pertanyaan-pertanyaan itu dan akan ditanyakan ke Mas Robini setelah pemaparan di sesi tanya jawab. Baik, tanpa berlama-lama saya akan berikan kesempatan. Silakan Pastor Robini untuk memulai sesinya. Shalom teman-teman semua. Jadi saya ini di sini diundang dan saya terima kasih. Saya sekarang di Ngabang, di 4 jam dari Pontianak. Jadi puji Tuhan hari ini listrik ada, internet ada. Mudah-mudahan doakan tidak ada masalah. Saya mulai langsung supaya tidak ada masalah. Bikin share. Saya matikan kamera supaya lebih fokus ke itu, ke, ke apa? Ke saya punya apa? File daripada saya. Jadi ini, yang pertama bisa lihat nggak ya? Bisa lihat. Bisa. Kalau syahadat iman itu bicara mengenai, kalau kita baca syahadat itu bicara mengenai Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Artinya kan segala-galanya. Dikatakan dalam penciptaan itu Tuhan menciptakan yang kelihatan dan tidak kelihatan. Seen and unseen dalam bahasa Inggris itu. Dan kalau kita mau lebih spesifik, maka realitas kenyataan itu terbagi atas dunia kosmos, alam serta isinya yang kelihatan, pohon-pohonan segala macam, manusia, dan dunia yang tidak kelihatan, yang tidak lain adalah malaikat. Dan nantinya Pastor, bisa dengar. Pastor izin, sorry bisa di slideshow, Pastor. Saya tidak mengerti gimana caranya ya, Pak. Bentar ya. F5, tekan F5. F5 ya. F5. Saya ini gaptek kan nih. Ya kayak gini ya. Oke, ya. Sorry, saya gaptek. Ya, siap. Jadi ini bentar ya, saya atur. Nah, jadi alam semesta diciptakan Tuhan tuh ada 3 bagian yang kelihatan, itu dunia kosmos, ya kita ini termasuknya manusia, dan tak kelihatan, yaitu malaikat yang nanti kita bicara mengenai setan. Di sini kelihatan bahwa kenyataan lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Ya. Dipahami manusia ada kosmos, alam semesta material, tumbuhan, bebatuan dan binatang, ya pokoknya itulah. Dan kini ada kenyataan lain yang terlupakan selalu, yaitu dunia malaikat. Mungkin sebentar. Kita boleh bilang kita percaya atau nggak percaya, kalau tidak sadar, tapi malaikat itu ada. Dan merupakan bagian daripada iman. Dia bukan inti iman, tapi bagian dari iman. Inti iman kan alat tunggal. Ya kan? Tapi yang lain mendukung iman, yaitu adalah malaikat. Jadi jangan berbicara bahwa bicara malaikat itu bicara dengan anak kecil yang untuk kita pengantar tidur, itu tidak benar. Malaikat itu sungguh nyata, senyata kita, gitu aja. Nah, yang paling penting tuh ini, Allah menciptakan dari ketiadaan, kita tahu. Penciptaan dilakukan dalam keteraturan dan memanggil keluar, yaitu memakai sabda. Dalam tradisi Islam kan ada bahasa Arab kun fayakun. Jadi Tuhan tuh menciptakan melalui kata-kata dia, sabda, kun fayakun. Dan menciptakan dalam keteraturan, maka ada skema 6 hari itu teratur bahasanya. Dan Allah menilai semua yang diciptakan baik adanya. Ini penting loh ya. Penilaian kebaikan ciptaan bukan dari siapapun juga,
tapi Allah. Ini yang kadang orang lupa. Nilai kebaikan ciptaan berasal dari mulut Allah, dan kalau bahasa Inggris lebih baik, declare by God that everything He created is good. Jadi bukan declare by man. Ya, Tuhan yang mengatakan kita baik, bukan kita mengatakan kita baik loh. Itu yang paling penting. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar, kita tuh tidak tahu bahwa kita itu dikatakan baik oleh Tuhan, bukan kita yang mengatakan kita baik. Itu yang paling penting. Karena kebaikan kita dinilai dinyatakan oleh mulut Allah sendiri. Banyak orang berpikir bahwa dia baik karena ini atau itu. Tapi dasar kebaikan kita adalah karena Tuhan yang mengatakan kita baik. Itu luar biasanya kisah penciptaan. Yang kita sering bacakan pada malam Paskah. Ya, jadi adalah tidak benar bahwa kita baik karena kita menilai kita baik, atau orang lain menilai kita baik. Tapi kita baik karena Tuhan yang menilai kita dan mengatakan kita baik. Saya selalu tekankan itu pada orang supaya tahu harga diri kita itu seperti itu. The values of being, the values of created being. Ya, nilai dari tata ciptaan itu ditentukan Tuhan, bukan ditentukan kita. Ya. Jadi luar biasa kisah penciptaan kalau dibaca baik-baik. Bukan orang yang lain yang bilang kita baik, tapi Tuhan yang bilang kita baik. Tapi sebaik-baiknya manusia, kejadian ketiga bicara mengenai kejatuhan manusia. Itu masalahnya. Inti dosa disebut dosa asal adalah mau menjadi seperti Allah dan tahu membedakan yang baik dan buruk. Itu artinya, kalau kita pikir-pikir apa salahnya membedakan yang baik dan buruk. Tapi maksudnya adalah mau menjadi Allah dan menggantikan hukum Tuhan dengan hukum buatan tangan manusia. Kalau saya menjadi Tuhan, maka saya yang menentukan mana baik, mana buruk. Itu maksudnya di situ. Itu yang bahaya sebenarnya. Misalnya, euthanasia tidak boleh, tapi demi belas kasihan orang jangan menderita, kita lakukan sesuatu supaya dia meninggal duluan. Nah, itu kan terjadi pergeseran. Korupsi nggak boleh, tapi dapat komisi boleh. Itu loh bahasanya itu. Ya. Korupsi itu nggak boleh, tapi kalau dikasih angpau habis proyek boleh. Ngerti nggak? Itu kan menjadi Tuhan adalah membuat hukumnya sendiri dan mengganti hukum Tuhan. Itu terjadi mana-mana. Sekarang di Eropa malah mau membuat hukum di mana tidak ada gender. Jadi laki dan perempuan tidak ada lagi. Nah, kan kacau kan? Karena sudah masa di Tuhan. Apalagi kita kalau sudah punya uang dan punya kuasa, merasa bahwa kita seperti Tuhan. Ini kejadian yang sungguh-sungguh kita alami. Dosa asal itu sebenarnya sederhana. Mau menjadi Allah dan membuat hukum sendiri. Padahal Yesus mau menjadi manusia dan taat pada hukum Allah. Itu kebalikannya. Kalau kita mau jadi Allah, kalau Allah menjadi manusia. Kalau manusia menjadi Allah supaya mempunyai hukumnya sendiri, kalau Yesus taat sampai mati. Apa akibatnya? Manusia bukan hanya jatuh ke, melainkan menjadi budak pihak yang telah jatuh lebih dahulu. Jadi setan itu kan yang telah jatuh lebih dahulu. Menggoda kita supaya kita jatuh. Celakanya kita itu terpengaruh setan, malah kita itu mau menjadi Allah, akibatnya bukan menjadi Allah, menjadi budak mereka yang jatuh, yaitu setan. Itu ironi bahasanya. Nah, yang bisa menyelamatkan adalah penebusan Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus. Itulah artinya penebusan. Jadi manusia itu ditebus. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Manusia itu harganya ditebus. Nah, itu yang kadang-kadang orang selalu mengatakan kita mencontohi Yesus saja. Itu betul satu pihak, tapi tidak semuanya betul. Kita tidak bisa mencontoh seperti Yesus karena Yesus Tuhan. Kesempurnaan Yesus, tapi kita ditebus Tuhan, jangan salah loh ya. Nah, itu yang kadang-kadang kita lupa. 2019 Paus Fransiskus mengeluarkan surat mengenai penebusan. Dia mengatakan manusia modern pun diingat kembali bahwa mereka ditebus dan diselamatkan tanpa usaha dan karena rahmat Allah yang maha besar. Jadi kita ini
bisa selamat karena Tuhan membuat kita selamat, bukan karena kita membuat kita selamat. Karena tanpa Tuhan kita nggak bisa selamat. Penebusan itu penting. Saya teruskan. Sabar ya. Saya sudah pencet F5, Pak. Nggak jadi-jadi. F5 lagi, Pak, Pastor. Lagi ya. Nggak mau ya. Slideshow. Atau ke ujung bawah, Pastor. Kembali mana ya? Di ujung bawah. Itu sebelah yang 70% itu. Di ujung bawah. Oh iya, iya, iya. Ini. Ya, ya, itu klik. Ya, ya, sudah keluar. Nah, penebusan itu artinya penghapusan dosa asal. Pengangkatan menjadi anak Allah dengan pembenaran dalam Roh Kudus. Justifikasi. Kata Paulus penting. Rasul kepada Paulus pada orang di Roma itu penting. Pembenaran. Justification. Itu terjadi melalui sakramen baptis. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak pernah ingat lagi bahwa apa artinya sakramen baptis. Sakramen baptis itu penghapusan dosa asal, pengangkatan menjadi anak Allah dengan pembenaran dalam Roh Kudus, dan sekaligus menjadi anggota gereja tentunya. Tapi yang ditekankan kadang-kadang menjadi anggota gereja, seperti masuk klub, padahal bukan itu yang utama. Yang utama adalah menjadi ciptaan baru. Apa itu? Menjadi anak-anak Allah. Nah, anak Allah itu apa? Kita diciptakan seperti dan dalam diri Kristus. Dan kita diberikan rahmat pengudus. Apa itu? Kehadiran Allah Tritunggal. Rahmat pengudus itu bukan barang, tapi Allah Tritunggal yang hadir dalam hati kita. Maka ketika Allah melihat kita, dia bukan melihat kita tok, dia melihat dirinya dalam diri kita. Itu masalahnya. Karena dalam jiwa manusia yang terdalam, Santa Teresa Avila tahu betul. Dia bilang ruang ketujuh ada Allah dalam jiwa. Maka ketika Allah melihat kita, dia bukan melihat kita, dia melihat dirinya sendiri. Maka kita bukan menjadi musuh Allah, kata Konsili Trenta. Karena Allah melihat kita dan dia dalam diri kita, maka kita dibenarkan oleh Allah. Kita tidak lagi menjadi musuh Allah. Kita menjadi sahabat Allah, bahkan anak Allah. Maka dibenarkan dalam pencurahan Roh Kudus yang diterima dalam sakramen baptis. Diberikan karunia teologal, iman, harapan, dan kasih. Dan keutamaan moral. Ya. Dan 7 karunia Roh Kudus. Di situ saya tulis, takut akan Allah dan segalanya. Aneka karisma Roh Kudus, termasuk dalamnya karisma menilai karisma. Ini yang kadang-kadang orang lupa. Orang bicara karisma, lupa ada karisma menilai karisma, yaitu hierarki. Itu diberikan oleh Kristus kepada gereja ketika kita dibaptis. Saya harap ini cukup sampai di sini untuk saya tahu apakah cukup jelas. Saya harap cukup jelas dasarnya dulu. Jelas, Pastor. Jelas, Pastor. Jelas ya. Karena kadang-kadang orang lupa bahwa yang paling prinsipil itu. Saya masuk lagi. Nah, tadi kita bicara manusia. Antropologi Kristen. Bahasanya. Sekarang kita bicara bagaimana tidak kelihatan itu malaikat. Pertanyaannya, kenapa malaikat diciptakan? Thomas Aquinas menjawab, saya menjawab bahwa mesti ada ciptaan yang bersifat roh murni. Ini disebabkan karena Tuhan menciptakan ciptaan itu demi kebaikan ciptaan. Itu berarti supaya ciptaan semakin mendekati kesempurnaan dia. Dan kata-kata persamaan dengan Tuhan itu dibayangkan sebagaimana sebuah akibat dekat dengan sumber bersababnya seperti api yang menyebabkan panas dan api sendiri. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan yang akal budi dan kehendaknya.
Maka kesempurnaan sebuah ciptaan mesti mencerminkan itu, yaitu hadirnya ciptaan yang sungguh-sungguh semata intelektual. Ya. Jadi Thomas mengatakan Tuhan ingin menciptakan sebuah ciptaan yang mendekati seperti Dia, yang tidak punya badan. Itu apa? Malaikat. Jadi sebenarnya penciptaan malaikat adalah Tuhan ingin menciptakan. Kita kan diciptakan secitra dengan Allah dalam diri Kristus Yesus, yang Allah dan manusia. Tapi yang sesuai dengan kodrat Allah, yang murni semata-mata rohani, adalah malaikat. Nah, pertanyaannya kenapa kita perlu tahu tentang malaikat? Karena kita bicara tentang malaikat, kita berbicara mengenai kita sebagai manusia. Dengan mengerti malaikat, kita sebenarnya memahami panggilan terdalam kita, itu sisi spiritual. Kehidupan malaikat adalah panggilan masuk pada manusia. Kesempurnaan sebagai citra Allah tetap pada panggilan yang sejati, itu sisi kerohanian dalam Allah. Panggilan sejati kita adalah seperti kehidupan mereka. Panggilan ini membuat kehidupan kita lebih dalam. Kita bicara mengenai pelampiasan sisi material kehidupan belaka dan kefanaan. Jadi kalau kita bicara malaikat, kita bicara mengenai kita akan seperti apa nanti. Maka masih ingat ketika Tuhan Yesus ditanya, pertanyaan mencoba, satu wanita menikah dengan 10 pria, siapa suaminya? Tuhan mengatakan kamu sesat. Mereka seperti malaikat tidak kawin dan mengkawinkan. Seperti, bukan sama dengan. Yang dianalogikan adalah sisi rohaninya tak berbadan. Maka tidak punya nafsu seksual. Maka kalau kita nanti suatu hari meninggal, kita hidup seperti mereka. Maka kalau bicara malaikat, bukannya soal malaikat, tapi soal yang paling adalah kita sendiri sebenarnya. Pembicaraan malaikat beri akibat ganda. Membuka perspektif kita terhadap keyakinan, kenyataan persekutuan para kudus, dan menguatkan keyakinan akan sisi sosial dan kosmis dari iman Kristiani. Bahwa kita diciptakan bukan semata-mata manusia, tapi dengan yang lain. Dan sisi rohani kita. Dan kerajaan Allah bukan harapan palsu. Karena sudah dinikmati oleh para malaikat. Itu penting. Karena kita bicara kerajaan Allah kan abstrak. Kadang-kadang. Padahal tidak abstrak. Buktinya sudah ada menghidupi, yaitu para malaikat. Itu sebabnya kita bicara malaikat. Kita bicara bahwa hidup rohani itu bukan semata-mata omong kosong. Surga itu bukan impian. Kadang-kadang saya masa tragis, orang suka mendengar saya bicara tentang setan, tapi lupa tempatnya setan, yaitu neraka. Itu betul. Kadang-kadang orang suka bicara tentang setan, tapi tidak mau percaya tempat setan itu neraka. Akibatnya tidak ada hasil apa-apa sebenarnya. Tidak ada akibat apa-apa untuk mereka. Kenapa? Karena cuma pengen tahu aja. For the sake of curiosity. Orang bilang. Karena kita kalau bicara setan, kita harus tahu ada tempatnya setan, yaitu neraka. Kenapa kita nggak takut neraka, tapi takutnya setan? Kan aneh. Betul nggak Pak Kris? Ya. Kadang kalau ngomong setan, semua orang suka dengar. Tapi ngomong tentang tempatnya setan, nggak ada yang mau dengar. Itu ironi. Maka saya harap grup ini tidak semata-mata pengen datang sini, pengen tahu. Tapi harus tahu, tempatnya setan lebih mengerikan daripada setan. Nah, itu kemungkinan real kalau kita tidak hidup seperti malaikat. Nah, sekarang malaikat itu apa sih sebenarnya? Santo Agustus mengatakan, malaikat itu bukan nama. Malaikat itu angel, itu kata kerja. Artinya ciptaan yang diutus menjalankan misi. Tapi kodrat atau hakikat adalah roh murni. Jadi kata malaikat itu bukan nama. Tapi tentang siapa mereka. Yaitu ciptaan yang ditugaskan untuk menjalankan sebuah misi. Kalau kodrat mereka itu semata-mata rohani. Tak berbadan. Bahasa kasarnya lah. Mohon maaf, Monsignor telepon saya izin dulu ya. Bapak usut telepon saya, nggak tahu kenapa. Silakan, Pastor.
Bapak Ibu kalau sudah ada pertanyaan boleh di chat ke saya ya. Silakan dikirimkan via chat ke saya. Nanti pada sesi tanya jawab saya akan tanyakan ke Romo Robini. Silakan. Mohon maaf ya tadi ya, Bapak Usuk yang telepon saya harus angkat. Silakan Pastor, boleh dilanjutkan. Jadi malaikat itu bukan nama ya. Angel, kita selalu menyebut malaikat itu seolah nama, angel. Tapi sebenarnya malaikat itu bukan sebuah nama. Malaikat itu adalah ciptaan yang diutus menjalankan misi. Hakikat malaikat kodratnya adalah roh murni. Mereka tidak berbadan. Akibatnya mereka tidak perlu makan, minum, mereka tidak melahirkan, tidak kawin dan mengawinkan. Ini penting ya, karena banyak orang Kristen ditipu. Misalnya ke dukun, dikatakan bahwa perlu suap gitu loh. Apa namanya itu? Hias atau apa. Kalau mau sembuh perlu sapi. Ingat, setan itu malaikat yang jatuh. Kadang-kadang orang pintar itu mengatakan roh ini bisa diusir dengan berapa kambing. Mohon maaf, setan itu sebenarnya malaikat yang jatuh. Hakikatnya roh murni tidak perlu makan. Maka yang makan dukunnya, bukan setannya. Ngerti nggak? Tolong jangan ditipu. Lalu mengatakan dia suka kamu. Malaikat tidak punya suka dan tidak suka. Yang dia punya cuma cinta dan benci. Hati-hati. Ya. Karena mereka tidak punya tubuh. Meskipun sebagai roh murni, malaikat itu tercipta dan tetap terbatas. Jadi jangan pikir mereka itu karena roh murni tidak bisa diatasi oleh ruangan, jadi bisa nembus tembok. Jangan pikir mereka itu kuasanya kuat. Mereka tetap ciptaan. Maka setan sebagaimana kuat apapun juga kalah dengan Tuhan. Itu aja jawabannya. Jelas ya, dari awal saya sudah ngomong. Kalau tahu tentang malaikat akan tahu mengenai hakikat setan juga. Karena setan adalah malaikat yang jatuh. Sebagai roh murni, malaikat itu unik. Nah ini yang penting. Kalau kita itu satu spesies banyak pribadi. Kalau malaikat itu setiap malaikat satu spesies. Itu gilanya di situ. Setiap malaikat itu unik. Dan mereka adalah spesies tersendiri. Sebanyak malaikat, sebanyak spesiesnya. Itu aja. Jadi malaikat A dan B tidak pernah sama. Jadi malaikat itu seolah kita pikir cluster. Salah. Sekali lagi, malaikat itu adalah arti malaikat adalah yang menjalankan misi. Hakikatnya roh murni. Siapa mereka? Mereka tuh unik satu sama lain karena spesiesnya berbeda. Mikael dan Rafa dan Gabriel totally berbeda. Jadi tidak ada spesies malaikat. Karena roh murni, malaikat tidak dapat mati. Tapi tidak dapat mati artinya tidak sama dengan kekal. Kekal itu hanya pada Tuhan. Kekal itu tidak ada awal dan tidak akhir. Dan selalu ada. Malaikat pernah tidak ada dan ciptakan ada. Maka mereka bukan kekal. Hanya tak dapat mati. Itu beda sekali. Ya, maka mereka tidak bisa disamakan dengan Tuhan. Maka kita tidak boleh menyembah malaikat. Menghormati iya, menyembah tidak. Karena mereka tidak kekal. Kekal artinya tanpa awal, tanpa akhir. Selalu ada. Malaikat pernah tidak ada. Karena sebelum diciptakan, mereka tidak ada. Jelas ya? Distingsi ini penting. Nah, kemampuan malaikat kayak gimana? Jadi gini loh, tolong dibalik. Kalau setan, malaikat seperti apa, setan seperti apa. Ngerti nggak? Nanti saya jelaskan. Karena setan adalah malaikat yang jatuh. Dua kemampuan khas manusia dan malaikat yang membedakan dan ciptaan lain, yaitu akal budi dan kehendak. Nah, malaikat dan manusia punya ini, intelektualitas dan kehendak. Rationality and will, kalau bahasa Inggris. Hanya secara kodrati, malaikat lebih superior dari manusia. Kenapa? Kita lihat. Itu sebabnya setan meskipun jatuh, kodrat malaikat padanya tetap lebih tinggi dari manusia kemampuannya. Kemampuan intelektual malaikat gimana? Malaikat tidak perlu belajar.
ketika malaikat diciptakan dengan spesies yang unik, bahasa ini adalah Tuhan mencurahkan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mereka sesuai dengan tingkatan mereka. Jadi mereka sudah dapat komplit gitu loh. Mereka tahu sebab akibat dan konsekuensi. Kalau kita belum tentu jelas. Malaikat setelah diciptakan, semua sudah dikasih satu paket sesuai dengan tingkatan mereka. Semakin tingkatan malaikat tinggi, semakin dia dekat dengan Tuhan. Paling tinggi artinya misalnya serafik itu paling tinggi. Lucifer itu serafik, cahaya. Ya. Malaikat agung itu tingkat 7. Ada 9 hierarki malaikat. Tingkat ke-8 malaikat pelindung, tingkat ke-9 baru malaikat biasa. Nah, rahasianya kenapa malaikat agung bisa mengalahkan yang paling tinggi? Karena yang mengalahkan Tuhan, bukan malaikatnya sendiri. Tapi semakin dekat dengan Tuhan, semakin tingkat tinggi malaikat, semakin dekat dengan Tuhan. Karena dia melayani tata Allah semakin dekat. Pengetahuan malaikat diberikan cuma-cuma oleh Allah. Jadi saya ngomong itu, bahwa malaikat tidak perlu belajar. Itu hebatnya. Malaikat itu mengenal Allah dengan melihat dirinya sendiri, dia tahu siapa Allah sebenarnya. Itu maksudnya, bercermin aja dengan dirinya sendiri. Kalau kita perlu mencari tahu tentang Allah, kalau malaikat cuma melihat dirinya sendiri, bercermin, dia tahu siapa Allah. Karena diciptakan murni, roh murni. Meskipun secara kodrati pengetahuan malaikat lebih superior dari manusia, namun mereka tetap terbatas, tolong. Mereka hanya tahu sebatas diberitahu oleh Allah. Maka prediksi dukun selalu tidak sama tepatnya. Karena tebakan banyak. Orang yang meramal tidak pernah benar-benar tahu semuanya. Karena tidak diberitahukan semua. Kalau kita tahu semua, kita adalah Allah. Apa yang tidak tahu? Malaikat tidak bisa mengetahui kehidupan dan rahasia kehendak Allah. Sejauh Allah tidak mewayukannya. Jadi kalau Allah tidak mewayukan rahasianya, malaikat nggak akan pernah tahu. Malaikat tidak pernah tahu akan hati terdalam kita. Ini bagusnya. Kalau nggak kita mati. Jadi rahasia terdalam hati kita yang menyangkut kehendak bebas, malaikat nggak pernah tahu. Dia cuma bisa observasi, mencoba menerka, meskipun kurang lebih tepat, tapi tidak berarti tepat sekali. Makanya orang yang terpengaruh setan dalam meramal tidak pernah seutuhnya bisa mengatakan yang tepat. Dan satu hal, kehendak Allah dan pilihan ilahi bisa berubah dalam waktu sekejap. Karena pengetahuan mereka dicurahkan, maka pengetahuan yang dicurahkan tidak pernah salah. Karena Allah sumber kebenaran. Maka kalau dikasih pengetahuannya, tidak pernah salah. Itu hebatnya malaikat. Bagaimana kehendak bebas malaikat? Kehendak bebas itu hendak berarti kehendak untuk memilih, terutama memilih yang baik. Kehendak bebas membuat manusia dan malaikat menjadi yang terbaik. Jadi gini, kita biasanya berpikir kebebasan berarti memilih yang baik dan buruk. Itu salah. Kebebasan yang sebenarnya adalah memilih yang terbaik. Pandangan manusia modern, kalau saya mau kebebasan, itu berarti memilih antara baik dan buruk. Itu bukan istilah kebebasan menurut pandangan Kristen. Pandangan Kristen, kebebasan selalu adalah kemampuan kehendak untuk memilih yang baik. Karena dengan memilih yang baik, kita menjadi semakin manusia. Burung tidak boleh mengatakan saya memilih untuk terbang. Itu namanya ayam. Sama dengan manusia, kalau dia memilih tidak memilih baik, maka dia bukan manusia. Bisa melebihi hewan. Gitu aja. Jelas? Pada malaikat pun ada momen memilih. Kenapa? Karena mereka pun ciptaan. Itu masalahnya.
Jadi dalam momen kapan kita nggak tahu, tidak ada wahyu mengatakan setelah diciptakan mereka harus memilih ikut Tuhan atau tidak. Meskipun mereka tahu mereka harus memilih Tuhan. Hanya Tuhan tidak perlu memilih. Karena pada Allah kebaikan dan sang kebaikan satu. Allah tidak perlu mengejar sesuatu di luarnya sendiri. Kalau ciptaan meskipun malaikat perlu mengejar kebaikan, dan kebaikan itu adalah di luar mereka, yaitu Allah. Maka mereka harus memilih. Malaikat harus memilih cara mencapai kebaikan, dan kebaikan dalam hubungan dengan kebaikan terbatas dalam hubungan dengan kebaikan yang absolut, yaitu Allah. Artinya gini, kalau pada manusia, pertanyaannya ini, apa hubungannya mempunyai tas Louis Vuitton dengan masuk surga? Kadang kita itu memilih tas Louis Vuitton, lupa bahwa tujuan kita yang pertama itu masuk surga. Itu maksud saya. 12 misalnya Kebaikan terbatas itu Louis Vuitton-nya, masuk surga itu kebaikan absolut. Nah, malaikat juga harus memilih. Mau memilih mereka baik, indah, atau memilih yang membuat mereka indah. Itu aja. Malaikat juga bisa jatuh. Kenapa? Karena malaikat kadang-kadang bisa salah milih. Seperti manusia. Dia harus memilih kebahagiaan dan kebaikan yang harus identik dengan sumbernya, yaitu Tuhan. Dan kadang-kadang mereka mencari sesuatu yang terbatas juga, yaitu keindahan mereka, lupa bahwa tujuan kebaikan absolut dan cara mencapai kebaikan yang salah. Sarana tidak membaikkan tujuan, itu bahasa kita. Nanti kita akan mengerti di mana masalahnya. Pemilihan yang sejati adalah pemilihan kebaikan absolut, yaitu Allah, setelah melihat semua kebaikan terbatas dalam hubungan dengan kebaikan absolut dan mencapai dengan cara yang benar. Disinilah permainan pemilihan, yaitu memilih Louis Vuitton artinya apa dalam hubungan yang masuk surga, dan cara mendapatkan Louis Vuitton dengan mencuri atau benar-benar dengan legal membeli atau korupsi. Itu loh maksudnya. Malaikat memilih. Para malaikat ketika mereka memilih tidak bisa kembali. Kenapa? Karena malaikat itu diberi pengetahuan yang semua utuh, tahu sebab akibat. Kalau masih milih, itu artinya dablek gitu aja. Apa artinya dosa? Perbuatan disebut dosa kalau sadar, tahu, dan mau. Maka anak kecil kalau bunuh orang nggak berdosa. Karena nggak sadar, nggak tahu, dan belum tentu mau. Malaikat itu tahu, sadar, masih mau masalahnya. Artinya kalau dia milih, selesai. Ya. Malaikat harus memilih apa dengan Tuhan atau tidak dengan Tuhan. Bahasanya seperti itu. Jangan lihat terlalu ribet gitu loh. Saya terangkan dengan gampang. Visio beatifika artinya surga, bahasa kasarnya. Ini saya tulis untuk mahasiswa saya yang belajar supaya sangat teknis gitu loh. Masalahnya pada malaikat kalau mereka memilih, maukah mereka memilih Tuhan atau mereka perlukah menerima rahmat Tuhan? Jangan lupa ya, manusia dan malaikat kalau ingin memilih Tuhan perlu rahmat. Ya. Berbuat baik itu perlu rahmat. Kadang-kadang orang lupa. Dia pikir dia bisa berbuat baik dari dirinya sendiri. Berbuat baik pun, memilih Allah pun perlu rahmat. Berdoa pun perlu karunia berdoa. Karena kalau nggak malas, bahasa kasarnya gitulah. Apalagi masuk surga itu perlu rahmat. Karena Allah yang bisa membuat kita masuk surga. Sama dengan malaikat, ketika mereka memilih Allah, mereka juga butuh rahmat Allah untuk membuat mereka bisa memilih Allah. Itu kadang-kadang orang lupa. Karena ciptaan itu terbatas. Meskipun dia ciptaan rohani. Jelas? Itu prinsipnya.
Saya teruskan. Ini gimana? Oke. Klik yang tadi. Saya klik tadi. Ya, sudah muncul. Terus ini nggak perlu. Nah, sampai di sini cukup perlu. Masalahnya adalah malaikat sekali lagi ketika memilih pun perlu rahmat Tuhan. Nah, ketika diciptakan, malaikat tidak bertumbuh tentu secara kodrati mengerti dan tahu serta melihat Allah dengan kemampuan kodrati melebihi manusia. Mungkin pertanyaan kita yang nakal. Ingat teori pendasaran sebelumnya ya. Mengapa saat dekat dengan Allah, yang diandaikan pasti lebih mencintai Allah dan hidup dalam Allah, malaikat bisa menolak Allah? Pertanyaan nakalnya di situ. Kita kan bilang, malaikat yang paling tinggi itu semakin dekat dengan Allah. Lucifer itu malaikat serafik, dekat dengan tata Allah. Harusnya semakin dekat dengan Allah, semakin beriman pada Allah. Kenapa dia bisa berontak? Kan pertanyaan konyol sebenarnya, tapi benar. Pernah berpikir nggak sebenarnya teman-teman? Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah berpikir, kenapa malaikat yang melihat Allah dari hari ke hari, waktu ke waktu, dengan tata kemuliaan hati Allah, dekat dengan kemuliaan Allah, kok malah lawan Allah? Kan aneh. Ya kan? Itu sama saja bertanya, kenapa orang yang sering ke gereja, sering ikut persekutuan doa, sering aktif di gereja, tapi koruptor, gitu loh maksudnya. Ngerti nggak? Harusnya kan enggak, gitu loh. Bahasa kasarnya lah, Pak. Bukan nyinggung loh ya. Saya nggak mengatakan di sini ada yang punya masalah. Ya kan? Itu kan pertanyaan yang paling konyol. Kenapa dekat dengan Allah, melihat cahaya kemuliaan Allah, bukannya ngabdi Allah, tapi malah berontak? Itu kan pertanyaan aneh. Nah, jawabannya mengagetkan. Jawabannya cukup mengagetkan. Yang terakhir, pada malaikat, ketika mereka melihat kebaikan dan kemuliaan Tuhan yang di luar mereka, karena mereka nggak punya itu, mereka terpesona dan ingin memilikinya. Oh, sampai di sini wajar. Bukankah kita ingin seperti Allah, menjadi kudus? Wajar loh sampai di sini. Mana tidak wajarnya? Tidak wajarnya adalah ini. Namun ada malaikat atau kelompok malaikat yang menyadari keunggulan kodratnya, lalu mereka lupa diri dan tidak menghubungkan dengan Tuhan sebagai pemberi. Mereka malah bangga, bukan bersyukur. Jadi, mereka itu mengatakan, saya ini hebat. Hebat, dan saya harus hebat. Karena saya sepertinya hebat. Maka saya ingin bersaing dengan Allah. Itu kan gila namanya. Oh, yang kedua, mereka lupa diri. Mereka mau mencapai kemuliaan sebagai panggilan kodrati, bukannya semakin melutut, dia menginginkannya, tapi menginginkannya salah-salah dan dengan cara yang salah. Itu maksudnya. Dia melihat kemuliaan Allah, dia ingin memilikinya dan bersaing dengannya, bahkan ingin memilikinya dengan kekuatan sendiri, padahal dia nggak mampu. Lupa diri namanya. Makanya dosa setan adalah kesombongan. Dia melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, dia ingin mendapatkannya. Sampai di sini, oke, saya juga mau. Dan saya harap kalian juga mau. Tetapi ada caranya. Caranya berlutut. Kalau setan bukan, gue kan juga sama hebatnya. Mengapa kita berdua nggak bersaing? Dan saya ingin merebut kemuliaanmu. Karena saya begitu hebatnya, saya mampu. Nah, itu masalahnya. Ngerti? Yang kedua ini lebih penting.
Menurut para papa gereja, ada satu momen di mana Allah mengatakan dia ingin menyelamatkan manusia dan bersatu dengan manusia dan menjadi manusia. Setan ngamuk. Ngamuknya apa? Kalau Allah menjadi manusia, berarti mempunyai tubuh, maka dia akan mengabdi kemanusiaan. Itu sebabnya dalam Ibrani dikatakan, bukan para malaikat yang dicintai Tuhan, tapi anak-anak Abraham. Dan semua malaikat harus menghormati dia. Maka kalau Allah menjadi manusia, itu berarti mengambil tubuh, berarti selamanya malaikat akan menghormati yang mempunyai tubuh, yaitu manusia. Padahal malaikat ngomong, lah saya kan lebih hebat dari manusia, kenapa saya harus membantu manusia dan menghormati Allah menjadi manusia? Itu kan sama aja kurang ajar, ngerti nggak? Nah, karena mereka sudah tahu secara eksklusif dan utuh, tahu segala akibat musabab dan konsekuensi tindakan itu, maka ketika mereka memilih melawan Tuhan, maka pemilihan mereka tersebut definitif dan tidak bisa bertobat lagi. Pada manusia ada kemungkinan bertobat. Kenapa? Karena ada emosi, takut, marah, dan lain. Sehingga manusia salah memilih. Contoh, kalau saya mengacungkan senjata kepada Bapak Ibu, supaya memilih saya sebagai gubernur, Bapak pasti milih saya. Kalau enggak, senjata meletus di kepala. Pada setan, senjata nggak ada artinya. Maka kalau kita memilih salah, ada kemungkinan karena capek. Ada kemungkinan karena takut. Ada kemungkinan apa? Karena bingung. Setan jelas dengan awal dan akhir. Maka pada setan, karena dia malaikat yang punya segalanya, dia milih, udah nggak mungkin kembali. Itu ngerinya jadi malaikat. Makanya jangan jadi malaikat, jadilah manusia. Karena apa? Manusia masih bisa bertobat. Setan nggak bisa bertobat. Meskipun Tuhan ingin membuat mereka bertobat, tapi nggak mungkin. Mereka nggak mau, bukan Tuhan gitu loh. Jadi jangan bilang Tuhan jelek ya. Tuhan itu sadis apa ya? Bukan. Karena mereka sudah tahu sebab akibat dan konsekuensinya, masih memilih, sudah selesai. Itu ngeri loh, seperti itu. Ya, saya teruskan. Sampai di sini ngerti ya? Ikut ya. Nah, ada satu cerita lagi. Bapak Ibu saya tanya, mungkin ada yang pernah tahu setelah saya sharing. Kenapa dalam kejadian yang di kota pertama wanita? Nah, saya tanya, kenapa nggak di kota pertama Adam? Tadi saya ngomong, salah satu setan jatuh adalah karena dia tahu alam menjadi manusia. Benar nggak tadi? Nah, untuk menjadi manusia perlu apa? Perlu dilahirkan kan? Yang bisa melahirkan siapa? Perempuan. Maka pertama setan menyerang perempuan karena setan yang mengatakan, saya ingin tunjukkan pada Tuhan, perempuan tidak layak untuk rencana Allah. Itu maksudnya. Tapi setan lupa, Tuhan bisa menciptakan satu perempuan yang tidak bisa digoda. Perawan tersuci Maria. Ngerti? Bunda Perawan Maria adalah satu-satunya wanita yang sangat khusus diciptakan Tuhan, yang tidak mungkin jatuh oleh setan. Maka doa kita, kadang-kadang saya banyak tanya orang, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Apa maksudnya? Banyak orang berpikir demikian. Di antara semua perempuan nih, dia tuh stand out, dia tuh luar biasa. Tafsirannya salah. Tafsiran yang benar adalah terpujilah engkau di antara semua perempuan,
Karena tidak pernah ada perempuan seperti kamu sebelum kamu, dan tidak pernah akan ada perempuan setelah kamu yang kayak kamu. Itu aja. Karena Maria adalah perempuan satu-satunya yang khas, yang tidak pernah ada sebelum dia dan sesudah dia. Itu maksudnya. Karena diciptakan secara khusus menjadi ibu Tuhan. Jelas nggak? Maka kalau kau menyerang Maria, sama dengan setan maksudnya. Ngerti nggak? Itu sebabnya dalam eksorsisme, setan paling tidak suka disebut nama Maria, menyebut nama Maria. Karena dia tahu perempuan inilah yang menggagalkan rencana dia. Ngerti nggak? Itu sebabnya gereja sangat menghormati Ibu Maria, saya kasih tahu. Karena Maria ibu kita adalah perempuan satu-satunya yang tidak pernah ada sebelum dia, dan tidak pernah akan ada lagi yang seperti dia. Karena dia adalah satu-satunya perempuan yang diciptakan Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya untuk Allah menjadi manusia. Maka dia adalah ibu Tuhan. Dan itu mengalahkan kesombongan setan yang menjatuhkan Hawa. Maka Ibu Maria adalah Hawa yang baru. Ngerti nggak? Jadi kalau ditanya kenapa godaan pertama setan adalah pada perempuan, karena untuk inkarnasi Allah menjelma manusia perlu wanita yang melahirkan, kalau nggak keluar dari pohon kan namanya kan bahasanya. Tapi setan ngomong, saya ingin tunjukkan yang kau sebut perempuan itu tidak mampu. Kau salah Tuhan. Dan memang kenyataannya seperti Tuhan salah. Tapi dia lupa Tuhan punya kuasa lebih dari dia. Maka dia ciptakan satu perempuan yang tidak bisa apa-apa, setan itu. Maka perempuan ini menyelamatkan kita semua. Ngerti nggak? Karena dia adalah perempuan yang ciptakan secara khusus hanya untuk tugas mulia ini. Justru itulah dia menginjak kepala ular dalam patung-patung. Jelas ya? Maka bagi mereka yang tidak menerima Maria, mereka sama dengan setan sebenarnya. Mohon maaf lah. Ngerti nggak? Itulah kenapa setan menggoda Adam. Ngerti nggak? Hawa, maksudnya Hawa. Ya. Jadi kita itu harus menghormati Maria karena kita ini bukan dari keturunan kegelapan. Jelas ya? Jelas, Jadi Pastor. itu jadi jelas kalau ditanya orang, kenapa kamu berdoa pada Maria? Jawab itu aja. Dan mereka akan tahu bahwa kalau mereka menolak Maria, mereka sama dengan yang lain gitu loh. Bahasa kasarnya tapi jangan kasar gitu loh. Nah, apa akibatnya ketika malaikat jatuh? Ngeri. Bentar ya. Gimana sih? Tidak adalah wahyu lagi pada mereka. Kebenaran yang diberikan baru nggak ada pada mereka. Mereka hanya punya pengetahuan yang pada saat mereka sebelum jatuh. Dan kemampuan kotoran mereka yang unggul dan tidak hancur itu tidak bisa lagi berkembang. Itu ya seperti itu. Kedua, mereka hidup dalam ilusi. Mereka selalu berpikir bisa mengalahkan Tuhan. Itu masalahnya. Setan itu makhluk yang paling bahaya, paling mengeri, paling menyedihkan. Apa yang menyedihkan dari setan? Dia selalu berpikir bisa mengalahkan Tuhan, padahal tidak bisa mengalahkan Tuhan. Itu jawabannya. Jelas nggak? Makanya setan adalah manusia dalam ilusi. Ciptaan dalam ilusi. Mereka memberi contoh tidak baik, terhukum selama di neraka abadi, dan terputus dengan Tuhan. Maka tadi saya ngomong, kalau ingin tahu setan, tahu juga tempatnya setan, neraka abadi. Ngerti nggak? Itu lebih mengerikan. Nah, serangan setan. Tujuan setan menghancurkan, mengacaukan rencana Allah. Dan mereka pikir bisa. Dan secara spesifik menghancurkan manusia. Dengan apa? Dengan kemampuan yang ada pada setan yang melebihi manusia. Kenapa? Mereka tuh jatuh sebagai malaikat, tapi kemampuan kodrat masih ada. Rahmat udah nggak ada, kodrat masih ada.
Dan pada umumnya adalah godaan. Seolah-olah yang jahat itu baik. Dan menggunakan luka kita, bahkan kondisi sosial budaya kita. Misalnya punya 5 istri baik gitu loh. Ada budaya di Afrika bahwa punya 5 istri itu bagus. Setan bisa menggunakan segala cara untuk menggoda kita. Maka Bapak Ibu, kalau ingin tahu godaan setan, bukannya aneh-aneh. Godaan yang paling mematikan adalah serangan setan yang paling mematikan adalah godaan. Yang lainnya nggak ada artinya. Karena apa? Godaan itu kita nggak sadar. Kalau melayang 2 cm kita sadar. Bahkan takut kali. Kalau dibilang ini bukan korupsi tapi komisi, kita nggak takut. Itu maksudnya. Maka godaan itu paling mematikan, tapi kita lupa. Dan kita jatuh sus. Yang lain, yang bersifat tidak normal, di luar kenormalan, bukan tidak normal, ekstra normal adalah investasi. Yaitu kayak inflation, influx black. Pengaruh setan pada manusia, kutukan, black magic, santet, tempat lokasi yang angker, binatang, objek tertentu, misalnya jimat dan lain-lain. Itu yang tidak di luar kenormalan ya. Yang normal itu yang paling mematikan. Jangan salah, yang itu yang paling berbahaya. Orang banyak ingin cari yang begini. Tidak ada orang yang mau nyembah setan. Tapi pelan-pelan bisa nyembah setan karena godaan. Itu aja deh. Terpengaruh emosi, perasaan, imajinasi. Jadi irasional, selalu dalam kepala mereka ingin berbuat jahat, penolakan pada hal rohani, tidak mau doa, tidak mau misa, dan lain. Emosional, imajinasi, dan kecenderungan bunuh diri. Opresi, setan langsung menyerang dan menyerahkan fisik manusia, misalnya santet. Dan yang terakhir, kerasukan. Itu yang tidak biasa. Di luar kebiasaan. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Rombini. Belum selesai, Pak. Belum selesai. Karena ini, makanya saya ngasih ini. Mohon maaf ya. Saya mengajak orang kursus teologi. Ya. Bukan soal mahalnya, karena saya mau respon juga. 9 kali pertemuan di kursus teologi online. Yang tadi saya terangkan tuh, kuliah 1 semester direngkas dengan 1 jam. Oke? Kalau ngerti-ngerti dikit lah, saya cepat lah. Ya. Kalau saya udah kasih kepada Pak Krismanto, kalau bagi yang mau ikut, sekaligus saya minta bantuan sumbangan untuk pembangunan. Kalau mau bantu silakan. Tapi tidak berarti bahwa saya menolak orang kalau tidak bisa bayar. Itu lain lagi tuh. Ya silakan. Mohon bantu ya Pak Kris. Ya, saya sebarkan, Pastor. Ya. Jadi belum selesai. Tanya yang sebelum ini. Kenapa? Saya masih punya berapa slide ya? Coba saya lihat ya. Ya. Silakan diselesaikan dulu aja, Pastor, karena ini udah ada beberapa pertanyaan masuk ke saya. Saya selesaikan dulu ya. Silakan, Pastor. Nah, bagaimana pintu masuk? Bentar, bukan pintu masuk. Tanda-tanda yang bisa menjadi penunjuk ada pengaruh setan pada manusia. Bisa mengetahui hal yang tidak bisa diketahui secara normal, bukan moral. Dan cara normal. Pengetahuan preternatural. Itu bahasanya seperti bisa meramal gitu loh. Ini bukan karunia, tapi pengetahuan preternatural yang dikaruniakan si jahat. Penyakit yang tidak bisa diketahui sebab musababnya, jenis dan tidak sembuh-sembuh, bahkan menjadi buruk meski segala usaha pengobatan telah dilakukan. Ini penting. Tolong dengar baik-baik ya. Jangan semua yang tidak diketahui berarti setan. Karena harus dicari akarnya sampai kedokteran mengatakan sudah angkat tangan. Kalau belum angkat tangan tuh bukan berarti setan. Mungkin dokternya tidak tahu, maka cari yang bagus.
Banyak orang WA saya hanya karena sakit. Saya ini bukan dukun, saya nggak ngerti. Ketakutan imajinasi bahkan mimpi buruk yang tidak normal. Saya ngomong tidak normal ya, bukan normal ya. Saya sering mimpi buruk juga loh, tapi tidak tiap hari dan tiap saat. Kedosaan yang habitual nanti terpatahkan mesti segala usaha terlakukan secara maksimal. Misalnya orang terpengaruh masalah seksual yang luar berlebihan, kadang-kadang itu bukan karena sakit tok, tapi ada usaha masalah gini. Kecenderungan bunuh diri yang obsesif. Mesti secara psikologis orang itu sehat, maka butuh psikolog. Kekuatan yang berlebihan dan bahasa asing yang tidak dipelajari sebelumnya, bahkan kita tahu, orang itu tahu, kan aneh. Menghujat hal-hal rohani, itu buktinya. Nah, pintu masuknya apa? Kebiasaan berdosa. Nah, yang paling langsung itu kan menyembah setan, menyembah berhala. Ketika trauma dan luka yang belum sembuh, perlu inner healing dan pengampunan. Kutukan, indikasi situasi emosi terganggu sampai bahkan bersifat permanen. Yang tadi saya ngomong, tendensi kemandulan, kekurangan keluarga besar, konflik dan percaya dalam keluarga besar. Tapi bukan berarti karena kebodohan dan kesalahan. Itu ada sejarahnya, nggak gampang. Ini indikator ya, bukan berarti pasti ya. Dan termasuk bisnis yang bagaimanapun telah diusahakan apapun juga nggak berhasil. Bukan karena kita nggak ngerti apa-apa loh ya, lain lagi loh ya. Maka tidak langsung. Nah, doa yang dibutuhkan adalah sebenarnya hidup dalam iman itu yang nomor satu. Termasuk sakramen tobat. Jangan lupa, sakramen tobat itu yang paling utama. Ya, karena kan pintu satunya adalah habitual sin. Ngerti nggak? Kehidupan devosional tentang pada Tuhan benar-benar tersuci. Doa pembebasan dan eksorsisme. Saya sampai di sini saja bukan karena apa? Karena sekali lagi uh, waktu kita singkat, bukan saya tidak mau, makanya saya membuat yang 9 kali itu supaya lebih sungguh-sungguh serius. Saya akan buat 2 seri. Seri pertama pengantar seperti tadi. Seri kedua mengenai pembedaan, discernment. Harus tahu mana yang karunia dan bukan karunia. Dan ketiga saya awal undang dari Manila tadi siang saya berbicara untuk datang ke sini tahun depan. Silakan pertanyaan. Mohon maaf Pak Krismanto, bukan saya tiap menjelaskan. Ini kamu suruh saya dalam kuliah 1 semester dalam 1 jam. Ya baik, terima kasih. Terima kasih Romo. Boleh kasih reactionnya dulu untuk pengajaran dari Pastor Robini pada malam hari ini. Saya sebelum masuk ke pertanyaan tadi kita sudah belajar banyak tentang hakikatnya, dasarnya dulu bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatunya baik dan segala sesuatu yang baik itu dinyatakan baik oleh Allah sendiri. Itu dasarnya ya, bahwa Tuhan yang ciptakan kita, Tuhan yang bilang bahwa kita itu baik. Ya. Nah, lalu kemudian tadi kita belajar tentang malaikat ya, dan bagaimana malaikat itu bisa jatuh. Tadi kita sudah belajar bersama dan hakikatnya seperti apa ya, dan kita sudah terima banyak sekali pertanyaan ini. Sudah ada 6 pertanyaan. Saya mulai dulu dengan kejatuhan malaikat nih, Pastor. Ini ada pertanyaan tentang kejatuhan malaikat. Apakah ada malaikat lain yang jatuh seperti Lucifer? Artinya gini, kalau waktu itu ada kejatuhan malaikat, yaitu di surga ada kejatuhan malaikat, apakah kejatuhan itu hanya sifatnya 1 kali atau berkali-kali, Pastor? Adakah kejatuhan-kejatuhan yang lain? Ya. Jadi tradisi iman mengatakan bahwa Lucifer menyeret banyak malaikat. Berapa kita nggak tahu, tapi dikatakan banyak. Nah, itu terjadi satu momen. Tidak dikatakan berapa kali pemberontakannya, karena ini bukan dunia manusia. Tapi yang jelas bahwa dia menyeret, bahkan Wahyu mengatakan 1/3. Tapi apakah persis kita nggak tahu. Jadi jangan spekulasi mengenai angka.
Yang jelas banyak yang ikut jatuh. Dan momennya yang diceritakan cuma satu momen. Kenapa satu momen? Karena pada dunia rohani tidak ada waktu. Hmm. Seperti itu jawaban saya, Pak. Ya, jadi konteks waktunya nggak bisa kronologi seperti yang kita bayangkan waktu seperti kita ya. Ya, karena itu kan dunia rohani, tidak ada ruang, tidak ada waktu. No time and space. Baik. Lalu ini ada pertanyaan juga tentang bahwa pilihan setan itu kan tidak bisa batal gitu ya, atau dalam bahasa asli Inggrisnya disebut irrevocable gitu ya, Irrevocable, ya. tidak bisa batal gitu. Nah, jadi tidak mungkin ya, Pastor, untuk mempertobatkan setan ya. Ya, terus. Nah, jadi karena tidak mungkin mempertobatkan setan, ini ada pertanyaan. Kenapa sih Tuhan izinkan setan itu tetap ada? Kenapa nggak dihapus aja gitu setan? Kan Tuhan bisa 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 hapus semua setan gitu. Sebenarnya masuk neraka itu adalah ketiadaan sebenarnya. Banyak yang tidak mengerti neraka itu ketiadaan. Ini bukan kata saya. Dalam sebuah dokumentari eksorsisme yang terrecord, ada seorang eksorsis di Jerman bertanya kepada setan. Dua pertanyaan. Seperti apa mukamu? Lalu kedua, seperti apa keadaanmu? Setan mengatakan demikian. Kamu tidak boleh, Allah tidak mengizinkan saya memperlihatkan muka saya. Karena kalau saya memperlihatkan muka saya yang asli, kamu mati. Karena saya begitu jelek. Padahal dalam penciptaan, Allah menciptakan semua baik. Dan seperti apa keadaan kami? Setan menjawab bahwa keadaan kami gelap. Dan gelap itu adalah seperti pada waktu dunia belum diciptakan, itu ketiadaan. Sebenarnya neraka itu, dari situ kita dapat insight. Ya, bahwa neraka itu adalah sebenarnya ketiadaan dan kebalikan daripada kebaikan dan keindahan, yaitu jelek. Bahkan jeleknya setan, menurut setan, kalau dia nampakkan diri dalam keadaan yang sebenarnya, manusia yang melihatnya bukan takut tapi mati langsung, kata dia. Itu testimoni waktu satu pengungsian di Drevet atau apa di Jerman. Saya punya bukunya. Ya, jadi itu testimoninya di situ. Ya, jadi setan sering mengatakan, you cannot see my face. You see my face, you will die because I'm so ugly. Itu. Maka sebenarnya bukan tidak dihancurkan, sudah masuk dalam ketiadaan, habis bahasanya. Go into abyss sebenarnya. Itu lebih mengerikan, itu bukan ketiadaan saja. Itu kesia-siaan sebenarnya bahasanya, abyss. Non-existent sebenarnya bahasa Inggrisnya. Nah, tadi pertanyaannya kenapa Tuhan nggak musnahkan aja setan supaya tidak. Sebenarnya memusnahkan, Pak. Itu sebenarnya memusnahkan karena kata dipakai abyss. Tapi kalau gitu kenapa manusia bisa tetap digoda oleh setan? Ya, pertanyaan kan seperti itu kan. Pertanyaan yang seperti itu dijawab begini, bahwa sebenarnya kalau dilihat ya, kata Paulus dalam Roma 8:28 itu benar. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang mencintai Dia. Jadi sebenarnya gini, ada juga kisah kesaksian. Setan ditanya, kenapa Tuhan mengizinkan kamu menyerang manusia? Mengejutkan sekali jawaban setan. Dia mengatakan supaya Tuhan memberikan kebaikan melebihi apa yang terjadi. Kalau ditanya pada saya, betul nggak pernyataan itu? Dari apa yang diperintahkan oleh eksorsis dalam ketaatan, pasti betul. Tapi saya ingin sharingkan begini, banyak kasus di mana saya merasa, banyak orang berpikir kalau eksorsisme kan seperti magic ya. Magic. Doa formula selesai. Eksorsisme itu melibatkan perubahan, dan eksorsisme sebenarnya pertobatan. Ya. Saya melihat sekali bahwa banyak keluarga-keluarga yang, mohon maaf ya, anaknya atau istrinya atau dia sendiri mempunyai masalah. Dan ketika didoakan pelan-pelan mengalami pertobatan. Sebenarnya apa yang dikatakan tentang kebangkitan,
bahwa Allah mampu membuat yang garis lengkung menjadi lurus kembali adalah satunya yang saya lihat dalam kejadian banyak sekali kasus yang saya lihat. Misalnya, ada salah buah keluarga yang suaminya sekolah Katolik, ikut gereja Katolik, tidak pernah mau dibaptis. Tiba-tiba anaknya bermasalah dan istrinya bermasalah. Dia doakan, dalam proses suaminya suatu hari ngomong, pastor saya minta dibaptis. Kenapa? Katanya. Dulu saya nggak percaya, sekarang saya percaya. Nah, saya melihat banyak sekali pertobatan justru terjadi pada saat proses eksorsisme. Jadi kalau tanya apa yang dikatakan setan waktu testimoni, percaya nggak percaya, itu saya melihat dalam pengalaman saya bahwa kadang-kadang yang dilihat jelek tidak berarti jelek. Seperti kematian Tuhan Yesus, itu secara manusiawi itu kegagalan Yesus. Orang pada umur 33 puncak karir hancur. Tapi untuk mata Tuhan itu adalah penyelamatan. Nah, kadang-kadang orang Kristen tidak mengerti arti penderitaan, arti salib. Ya. Hal begini kan sebenarnya harus kita baca dalam terang iman. Ya. Nah, itu, jadi saya bisa mengerti apa testimoni eksorsis pada saat mendoakan orang. Tahu siapa lagi yang itu. Oh, aku kan juga. Ya. Pastor kelihatannya gangguan ya. Ya, sepertinya ada gangguan, Bro. Bisa disampaikan dulu ini dulu aja apa ya? Untuk nomor rekening dari Romo ya. Silakan. Media. Ya, untuk persembahan kasih silakan diberikan ke Unika Agustinus Hippo Ngabal dengan nomor rekening seperti yang tertera di layar Anda. Mungkin bisa dijelaskan, Bro, Unika itu universitas atau apa gitu biar teman-teman juga semakin itu tahu gitu mau disumbangkannya ke apa. Ini adalah Universitas Katolik Agustinus Hippo yang dimiliki oleh Keuskupan Agung Pontianak dan kebetulan Pastor Robi ini adalah ketua yayasannya dan saat ini mereka sedang melakukan pembangunan kampus ya. Jadi kalau ada yang mau berbagi, mau memberikan persembahan kasih, silahkan langsung transferkan ke rekening. Mohon maaf saya baru masuk lagi. Sorry. Ya, eh, terputus tadi, Pastor. Ya sorry karena saya punya apa uh, uh, sinyal. Ya, Jadi sebenarnya kalau ditanya itu seperti itu yang saya melihat juga. Nah, mengenai hal lebih lanjut kan rahasia ilahi yang kita nggak ngerti ya. Tapi pada waktu pengalaman rohani dan melihat banyak sekali kasus seperti ini ya, memang kejadian seperti dikatakan bahwa pertobatan penting. Justru saya melihat bahwa banyak orang Kristen itu merasa bahwa eksorsisme seperti ya, gangguan lagi nih. Pastor, halo? Cek.
Cek, Pastor. Ya, putus lagi. Iya. Van bisa itu aja, share yang flyer buat selanjutnya, Van. Ya, Bapak Ibu, ini Saya masalah dengan apa? ya, Pastor di ah videonya dimatikan saja, Pastor. Oke. Saya matikan ya, minta maaf ya. Ya, videonya nggak apa-apa. Ya, Itu kira-kira jawaban saya. baik. Eh, ini ada pertanyaan lain terkait dengan ada yang disebut black magic, ada yang disebut white magic. Sebetulnya black magic dan white magic itu sama-sama magic datang dari setan atau gimana, Pastor? Kristen tidak mengenal, Katolik tidak mengenal black magic, white magic. Semua yang magic pasti bukan dari Tuhan. Itu aja jawaban saya. Baik. Lalu ini ada pertanyaan lain, ada orang-orang yang sudah rajin ekaristi gitu ya, taat, beriman dan rajin ekaristi, tapi bisa juga ternyata kesurupan. Nah, ini kenapa, Pastor? Bentar ya. Ya. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Bentar. Sabar, bentar saya cari. Ya ini, pintu masuknya di mana? Oh, ya. Mungkin dia bisa di sini. Luka yang belum Oh, sembuh, saya nggak tahu ya. Ini kan atau masalah keluarga yang punya masalah misalnya begini. baik. Banyak sebab lah. Makanya kadang-kadang tidak bisa gampang menunjuk sebab. Ada pintu masuknya harus dilihat. Ya, Jelas ya. yes. Jelas. Makanya kadang-kadang saya ingin membuat suatu Zoom pertama seperti teori tadi saya katakan, lalu habis itu uh, ada acara nanti tentang apa? Tentang discernment. Itu bukan karena saya itu kayak gimana-gimana, karena saya ingin mengajar orang. Kadang-kadang orang tuh sembarangan ngomong ini masuk setan atau segala macam, karena harus tahu ini kan pendasarannya discernment awal dalam bantu orang ini penting. Ya. Termasuk pembedaan roh di seri kedua. Fenomenanya apa? Ngerti nggak? Ya. Ya. Ini ada pertanyaan lain, doa apa sih yang efektif, Pastor, untuk memproteksi kita dan dalam baik untuk proteksi kita maupun dalam proses eksorsis? Kalau mengenai sebenarnya bukan bahasanya bukan itu ya. Bahasanya selama orang hidup dalam iman dengan baik, seperti saya katakan di sini. Mohon maaf saya lihat lagi ini sebentar. Ini loh, hidup dalam iman dan percaya pada Tuhan, sakramen sakramen, devosional terutama dalam perawan Maria, hidup dengan serius sebagai orang Kristen, ini oke-oke aja. Oh, ya. Jadi sebetulnya kalau kita hidup di dalam iman yang baik, hidup devosional, lalu kemudian sakramennya baik, seharusnya tidak mudah untuk diserang setan ya, Pak Pastor? Ya, kasarnya begitulah. Oke. Meskipun yang Bapak ngomong ada masalah, kadang-kadang tuh masalahnya di luar dia. Misalnya kita harus cari pintu terbukanya. Oh, ada celahnya. Makanya saya butuh psikolog dan dokter biasanya. Nah, cuma orang Katolik kadang-kadang disuruh ke psikolog nggak mau Pak Kris. Entah Oh, karena bayar atau apa. Maunya saya. Ya saya kan nggak bisa meramal gitu loh, tahu apa masalahnya. Dia harus melalui proses gitu loh. Ya kan. oke. Kadang-kadang kan sakit kepala, ya cari saya kan aneh. Harusnya cari dokter dulu, bukan cari saya. Ya, ya. Ini pertanyaan lain, Pastor. Ada kutuk ya, terkait dengan kutuk.
bukankah setelah kita dibaptis menjadi anak Allah, segala kutuk itu tidak berlaku atas kita? Belum tentu, bukan karena kekuatan sakramen baptis, karena sakramen baptis bukan untuk mematahkan kutuk. Beda loh ya. Sakramen baptis adalah inisiasi yang membawa kita masuk menjadi anak Allah. Kutuk dosa asal iya, tapi kutuk-kutuk yang lain tidak termasuk dalam ini. Bukan karena sakramen baptis itu tidak kuat, tapi bukan untuk itu, gitu loh. Peruntukannya ya, Pastor ya, bukan. Mm-mm. Nah, kalau gitu untuk membebaskan dari kutuk apa yang harus dilakukan, Pastor? Sebentar saya buka buku saya sebenarnya. Sebentar ya, saya pasang kamera sebentar ya. Ya. Ini ritual yang disetujui oleh Vatikan. Ya, kalau sebagai eksorsis kita punya. Jadi di situ ada, misalnya, bentar ya, bentar saya cari. Breaking of unholy ties, soul ties, and link and relationships. Ada di sini. Ya, breaking curses and spells. Semua di sini ada. Jadi dia ada ritualnya, ada doanya. Ya, breaking of satanic seal, generation curses, semua di sini ada. Oke. Kadang-kadang saya doakan orang, saya selalu bawa buku pintar ini. Ya. Jadi bukan doa asal doa. Saya matikan ya supaya nggak kena apa. Ya, ya. Baik. Ini ada Makanya saya bilang saya ingin, sebenarnya saya itu bukan soal uang ya, mohon maaf ya. Saya tuh tulis uang di situ karena masa pembangunan ya. Mau bantu silakan. Tapi lebih penting saya ingin beri informasi pada umat bahwa jangan terpengaruh oleh ajaran yang salah. Dan kalau mau belajar, belajar yang sungguh dan serius. Makanya saya pakai kursus teologi, ada sertifikatnya atau apa, termasuk ulangan-ulangan lah adalah. Nggak sulit kok, ya kan? Supaya itu benar-benar serius. Jangan nanti ada mohon maaf ya, saya nggak menyinggung siapa-siapa. Ada yang merasa pendoa semuanya setan kan juga benar. Ya. Hati-hati. Ya. Baik. Ini pertanyaan lain, Pastor. Izin bertanya. Pada saat doa eksorsisme agung dalam bahasa Latin, setan yang merasuki menyebut namanya sebelum keluar dari korban yang dirasuki. Apakah hal itu terjadi terus si setan memperkenalkan namanya saat diusir atau seperti apa yang sebetulnya terjadi, Pastor? Jadi gini, dalam ritual itu disuruh untuk menyebutkan nama. Tapi jujur ya, minta nama tuh nggak susah ya, nggak gampang ya. Karena setan selalu ingin menyembunyikan identitasnya ya. Ya. Jadi yang ditanya sebenarnya ini, saya bacakan ya. Sabar, 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 sabar. Jadi I command you unclean spirit. Saya perintahkan kamu, setan lah unclean spirit. Whoever you are, siapapun yang di sini ini, along with all your minions, dengan antek-antekmu, now attacking the servants of God, hamba ini, by the mysteries of incarnation, passion, resurrection, ascension of Lord Jesus Christ, by the descent of the Holy Spirit, by the coming of the Lord for judgment. Jadi demi iman akan penjelmaan putra Allah, penderitaan, wafat dan kebangkitan, kenaikan ke surga, pencurahan Roh Kudus, dan hari terakhir penghakiman. Can you tell me by some sign your name? Kasih clue yang mengarah namamu, sifatmu, atau namamu langsung. Berapa kamu, your number, bisa terjadi loh ya. Lalu the reason why you have invaded this body, kenapa kamu nyerang orang ini? Kadang-kadang karena, contoh, is it by curse, kutukan, witchcraft, perdukunan, sorcery or pact, atau perjanjian satanik. Why you remain? Kenapa? Ini berarti beberapa kali doa masih keras kepala gitu loh. And the locations of the cursed object, kalau ada jimat-jimat tertentu. That is the cause of this possession. Bahkan the day of an hour of your departure. Kapan lu mau pergi? Kalau perlu jam berapa, hari apa? Itu loh. Jadi bukannya namamu, tapi ada banyak hal. Jadi bukan sekedar nama ya, tapi ada informasi-informasi yang lain yang
Ya, Di tapi dalam. jangan tanya aneh-aneh ya. Misalnya ada yang makanya kadang orang kan harus diberi izin, maka gereja memberikan imam tertentu yang punya izin dan belajar. Kode buntut kan nggak lucu kan? Ya, Nggak. Atau tanya tetangganya, teman saya yang sebelah itu udah punya selingkuh nggak kan nggak aneh gitu sama dia. ya, ya. Ya. Atau Baik. bapak aku masih di mana gitu kan. Kadang-kadang orang itu curiosity itu bisa membuat masalah, ngerti nggak? Makanya tuh hanya dibatasi hal tertentu. Baik. Nah, ini ada pertanyaan lain. Bagaimana dengan animal communicator? Apakah ini juga dari setan? Karena saya nggak tahu nature-nya. Oke, saya masih belum tahu. Lebih baik saya ngomong terus terang. Baik. Ini pertanyaan lain, bagaimana penjelasan sakit-sakit yang tidak kunjung sembuh dan kemandulan? Apakah itu juga merupakan pintu masuk setan? Itu akibat sebenarnya, bukan pintu. Tapi tidak semua begitu pasti setan. Maka itu indikator. Maka harus cari sebab musababnya. Bahkan dokter harus dikonsultasi. Maka tidak segampang itu ngomong orang ini kena setan. Ya kan? Makanya ahli itu dibutuhkan expert. Di Manila itu ada Office of Exorcism. Jadi kantor komisi, jadi komisi di Kusupan bukan komisi PSE, tapi komisi eksorsisme. Mereka punya timnya sendiri, ada dokter, psikolog, psikiater. Dan mereka bisa merujuk kemanapun juga. Nah itu yang menurut saya kita nggak punya. Ya, Ya, jadi kita nggak bisa ngomong ini nggak bisa. Ya, ya, itu harus orang ahli. baik. Jadi tidak tidak segala sesuatu itu gara-gara setan gitu ya, Pastor ya? Iyalah, sakit kepala tuh minum Bodrex itu kalau masih ada. Saya nggak tahu zaman saya kan Bodrex, zaman kita kan Pak Bodrex ya Pak Kris ya. Saya nggak tahu sekarang apa Panadol kali. Ya, ya, ya. Ini ada pertanyaan, apakah ada buku doa deliverance untuk umat bisa dikonsumsi? Ada, saya pernah nyuruh orang terjemahkan, tapi pihak Manila Kusupannya tidak mengizinkan saya menerbitkan sebelum saya mencobanya 2 tahun. Oh, baik. Karena kata-kata, kamu tahu, Bapak Ibu tahu lah, TPE kita aja baru definitif kurang lebih itu baru sekarang. Dulu kan berapa kali revisi. Mereka minta saya cobakan dulu sebelum diterbitkan. Harus probation. Masalahnya saya tidak pernah mendoakan dalam bahasa Indonesia. Saya sendiri tidak at home. Hmm. Ngerti nggak? Tidak at home dalam bahasa Indonesia. Bukan karena saya sok bahasa Inggris. Karena kata-kata yang precise, yang tepat itu tidak segampang itu. Ya, Ya. Nah ini saya sudah ada yang terjemahkan, tapi belum bisa saya kasihkan karena saya dilarang. Terus terang aja. Mereka minta saya jangan pernah mengedarkan. Karena belum saya coba, kata mereka. Yang nggak berani lah, saya kan perintah. ya, baik. Nah, ini ada pertanyaan lain untuk eh, kasus black magic. Dukun itu pakai jin atau pakai makhluk halus? Apa itu merupakan malaikat jatuh atau makhluk ciptaan lainnya? Dan mengapa makhluk-makhluk itu membantu manusia untuk menghancurkan manusia yang lain? Ya pasti bukan makhluk tapi setan. Mengapa menghancurkan manusia? Ya memang sukanya begitu dia. Hmm. Ya, Kalau saya kan menghancurkan manusia, menghancurkan karya alam. Menurut dia dia bisa gitu aja. ya. Ini ada pertanyaan bagus, Pastor. Ini terkait dengan ini biasanya pendoa-pendoa di Pembaruan Karismatik Katolik itu melakukan doa mohon perlindungan darah Yesus ketika mereka mau melakukan doa deliverance atau pada saat sebelum melakukan konseling atau mendoakan orang lain. Nah, apakah ini perlu atau adakah doa Sangat perlu, karena saya doa yang sama. sangat perlu ya, Pastor ya? Baik. Saya doa yang sama. Malah cara Yesus yang tersuci, semoga saya dilindungi, dibungkusi. Itu betul itu. Betul ya, Pastor ya? Baik. Nah, Bahkan setelah itu saya minta juga membersihkan yang tersisa. dengan darah Yesus gitu ya.
Iya, itu betul itu. Ya, Dan dengan peran tersuci Ibu Maria juga. ya. Mau tanya apa? Exactly. Setan bisa bekerja dalam suatu sistem, mempengaruhi pikiran sekelompok orang. Dan bagaimana Ya bisa. Itu yang terjadi. Jadi gini loh, saya pernah ikut, waktu saya ikut kursus, ada satu orang pastor dari Amerika yang membuat, satu anggota membuat ritual ini. Dia mengatakan bahwa Paus Pius ke-12 setiap hari mengadakan eksorsisme menghadap Jerman ketika Perang Dunia Kedua. Ya. Dan saya percaya bahwa kejahatan ini bukan kejahatan biasa. Hmm. Bunuh kita bunuh, saya yakin banyak ibu nggak berani potong ayam kok. Bagaimana berani potong manusia kan aneh. Ya. Dan skala masif loh ya. Kalau lihat, saya kemarin ke Auschwitz. Ya, saya ke Auschwitz di Polandia. Saya nggak bisa bayangkan ada sistem yang seperti itu. Sistem kebencian setingkat itu, apakah kamu manusia toh? Nggak percaya saya. Hmm. Ya. Baik. Bahkan para bapak gereja mengakui bahwa sistem penindasan Kristen pada awal gereja perdana itu sistem Romawi itu setan. Makanya Wahyu menganggapnya ular berkepala 7, ular naga berkepala 7. Ya. Ya. Ini ada satu pertanyaan terakhir. Ini mungkin karena waktu kita tutup sesi tanya jawabnya. Ini ada satu pertanyaan yang terakhir, Pastor. Ini pertanyaan menarik. Adalah terkait dengan malaikat. Jadi dalam banyak kesaksian, ya ada pertolongan Allah melalui Roh Kudus gitu ya. Tapi jarang sekali ada kesaksian-kesaksian tentang pertolongan malaikat. Apakah malaikat itu diutus Allah untuk juga menolong manusia ya? Dan pertolongan malaikat itu seperti apa? Dan apakah pertolongan malaikat itu juga adalah merupakan pertolongan Allah? Masalahnya bukan di situ ya. Masalahnya kan kita, saya tadi katakan bahwa banyak orang tidak percaya pada malaikat lagi. Ya, setiap pertolongan malaikat juga pertolongan Allah dan pertolongan Roh Kudus. Tapi apakah Roh Kudus langsung kita nggak ngerti, hanya Allah yang tahu. Tapi masalah bahwa kita nggak percaya malaikat itu udah biasa kan. Kalau bahasa Inggris rampant disbelief, widespread disbelief. Jadi kalau kita ngomong seperti ini kan udah nggak bisa ngomong lagi. 2 hari yang lalu kita baru memperingati Pesta Malaikat Pelindung kan. Betul. Ini kan sebenarnya aneh. Gereja dianggap masih percaya pada hal-hal yang sifatnya kuno dan klasik. Padahal bagi gereja bukan klasik, itu iman, doktrin. Ya. Lu nggak percaya mah urusan lu, gereja percaya. Gitu. Harusnya kita percaya. Nah, sekarang kalau nggak percaya saya nggak bisa ngomong apa-apa kan. Ya. Nah Baik. itu maksudnya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas segala kesempatan bertemu Bapak Ibu. Jadi saya terima kasih dulu. Ya, saya mohon doa juga, ya kan, supaya kita bisa bertemu lagi. Makanya saya nawarkan kursus bukan karena soal uang. Kalau membantu kami untuk pembangunan, monggo. Tapi lebih penting kalau mau ikut dengan serius, ya serial-serial begini itu ya lebih baik 1 semester lah. Jangan, aku juga kalau disuruh ngomong 3 jam juga bingung mau ngomong apa gitu kan. Pak Krismanto kan dengan saya sama dosennya. Gimana mau jelaskan teori 3 jam itu gila namanya, ya kan? Ya tapi ya silakan. Tapi terima kasih, saya sangat appreciate. Jadi sampai ketemu. Baik. Terima kasih banyak Romo Robini untuk sharingnya pada malam hari ini. Sebelum kita berpisah, mohon izin kesediaan Pastor Robini untuk menutup dalam doa dan mendoakan kami semua. Sekalian Saya ambil sekolah dulu ya. ya, ya. Saya lihat ada suster OSF selama pesta Bapak Suci Santo Fransiskus. Saya sendiri Dominikan, Santo Fransiskus adalah Bapak Suci saya. Tuhan bersamamu.
Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena secara ilahi Engkau mempertemukan kami meskipun bukan secara fisik, tapi melalui kemampuan teknologi manusia, kami boleh sharing iman. Dengan keterbatasan waktu dan jarak kami bersyukur atas segala yang baik yang terjadi. Berkatilah semua sahabat dan saudara-saudari kami di sini. Lepaskanlah mereka dari segala yang jahat, maksud jahat orang, kematian mendadak, penyakit mematikan, kecelakaan, dan juga segala yang tidak mengenakan untuk hidup mereka. Semoga Kristus memberikan pencerahan dan kekuatan bagi mereka dalam menanggung hidup di dunia ini. Kami mohon berkat-Mu dengan pengantaran Bapak Suci Santo Fransiskus yang hari ini kami pestakan, dan semoga berkat-Mu tetap pada mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya mohon doa untuk saya juga ya. Siap, Pastor. Kami Terima kasih banyak ya. Selamat malam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan atau kursus kami. Ya, terima kasih. terima kasih. Saya izin live ya. Ya, Pastor, nanti kita kontak-kontak ya, Pastor. Ya, siap. Yuk. Terima kasih, Pastor. Saya kembalikan ke Sis Marina, silakan. Terima kasih Pak Kris. Oke, terima kasih. Kita bersyukur ya pada malam hari ini kita bisa banyak belajar. Meskipun sangat singkat dan tadi juga Pastor Robi ini bilang, aduh ini sayang sekali waktunya kata sangat singkat gitu. Tapi kalau buat Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti yang tadi Pastor katakan ada apa tuh 1 semester kayaknya ya Bro ya. Nanti boleh japri saya, nanti saya akan kasih ininya, flyernya ya, yang berminat ya. Boleh, oke. Mungkin boleh saya minta ditayangkan kembali untuk lanjutan dari seri ini. Oh ya, sebelumnya ini sekali lagi Bapak Ibu yang merasa terberkati dengan acara pada malam hari ini, kami mau mempersembahkan semua persembahan kasih pada malam hari ini hanya untuk Universitas Katolik Agustinus Hippo Ngabang di Pontianak sana ya. Atas dengan rekening dari BCA 5500175232 atas nama Yohanes Robini Marianto. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu boleh berikan. Semoga ini semua bisa mengembangkan apa yang sudah boleh berjalan selama ini dan membuat Universitas Katolik di sana semakin maju. Terima kasih. Nah, selanjutnya boleh dengan slide selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, sekali lagi kita ini kan masih dalam seri kelima ya, doa eksorsis dan deliverance. Hari ini kita tanggal 4 Oktober, kita bersama dengan Pastor Robini, dan selanjutnya kita akan lanjutkan tanggal 18 Oktober, 2 minggu yang akan datang. Temanya dengan Magisterium Gereja tentang eksorsisme dan deliverance yang akan dibawakan oleh Pastor Hendra Kimawan dari Kuskupan Bandung ya. Nah, selanjutnya lagi pertemuan ketiga itu hari Rabu 1 November dengan tema Pintu Masuk Setan dalam Hidup Manusia dan Medan Peperangan Rohani yang akan dibawakan oleh Bro Krismanto. Selanjutnya Rabu tanggal 15 November. Temanya 7 dosa pokok dan cara mengatasinya yang akan dibawakan oleh Bro Roland Lesmana. Pertemuan kelima itu Rabu 29 November. Biasanya kita mengadakan hanya minggu pertama dan minggu ketiga, tetapi ini khusus. Jadi minggu kelima kita akan mengadakan pertemuan juga Rabu 29 November. Itu mengenai senjata rohani dalam tradisi Gereja Katolik yang akan dibawakan oleh Pastor Yohanes Bayu Aji. Bapak Ibu mungkin sudah mengenal ya, Romo Bayu ya. Jadi nantikan, jangan sampai ada yang terlewatkan. Ini semua bagus banget. Dan yang terakhir kita akan tutup pada hari Rabu tanggal 6 Desember
dengan tema tradisi doa Santo Mikael dan doa perlindungan darah Yesus yang akan dibawakan oleh Sis Velia Sopa dari Bandung. Baik, Bapak Ibu, mungkin demikian aja pengumumannya. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Kita akan bertemu 2 minggu yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya, sama-sama. Lainnya ya. This is Marina. Iya, terima kasih Sis Rini. Nanti yang mau flyer nanti di broadcast aja kali ya sama kita ya. Oke, thank you. Iya. Makasih. Kalau bisa flyernya tadi, ya, materi yang dibawakan tadi bisa dibagikan. Materi mesti tanyakan ya, nanti kami tanyakan ya sama Romonya. Kalau materi bisa lihat di itu kali ya, Ci, rekamannya di YouTube nanti. Oh iya, Oh, ada betul. YouTube-nya YouTube BPK PKK Bandung, tapi mungkin nggak dalam hari ini ya, mungkin 3 atau 4 hari ke depan, karena harus diproses dulu. Oke. Oh, ini udah ada yang masukin. Ya, flyer. Oh iya, ini flyernya nih. Baiklah, boleh saya tutup Zoom-nya. Thank you ya Bro Chris. Thank you Fani, Stefani juga. Selamat malam untuk kita semua. Iya, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Susters. Iya, Ibu. Mana tadi